Nggak mungkin aku ngerelain anak aku sendiri. Agina, udah siap belum pergi ke luar negeri? Yaudah, ayo berangkat ya. Bisa aja kamu. Udah, ayo cepet berangkat yuk, nanti kita ketinggalan pesawat. Ayo nak. Iya, besar banget ya. Yaudah, kamu sama papa dulu ya, mama urus tiketnya. Kata mbaknya tuh tadi tiketnya tuh ada yang salah gitu di sistem. Jadi aku bakal naik pesawat A, kamu sama anak kita naik pesawat B ya. Nanti kita ketemuan langsung aja di hotel. Ini udah setengah jam loh, mana sih suami aku sama anak aku? Iya, saya izin, kenapa? Satu orang. Siapa? Udah 15 tahun tinggal bersama orang tuanya, anak ini baru sadar ternyata ada sesuatu yang disimpan oleh orang tuanya. Asli guys, ini serem banget. Jadi anak ini bernama Martin yang hidup bersama orang tuanya di sebuah kota yang kecil. Tapi anehnya dia tidak memiliki saudara, tidak memiliki kakek dan nenek, dan juga tidak memiliki om dan tante. Namun awalnya dia tidak terlalu peduli dengan hal itu. Sampai pada suatu hari ketika di sekolah teman-temannya itu bercerita kalau mereka akan berlibur ke rumah kakek nenek mereka pada saat hari Sabtu dan Minggu. Karena di sana mereka sering mendapatkan hadiah dan hal itu membuat Martin sangat cemburu. Dia pun mulai berpikir kenapa orang tuanya tidak pernah bercerita di mana sebenarnya kakek dan neneknya. Karena penasaran akhirnya dia memutuskan untuk coba bertanya ke orang tuanya. Jadi dia itu bertanya di mana sebenarnya kakek dan nenek. Nah, di situ orang tuanya menjadi bingung tapi mereka menjawab kalau kakek dan nenekmu itu sudah meninggal. Habis itu Martin bertanya lagi kalau om, tante, dan juga sepupuku itu di mana. Nah, ibunya lalu menjawab kalau mereka itu tidak mempunyai saudara. Dan pada saat itu Martin masih percaya dengan omongan orang tuanya. Lalu pada suatu hari orang tuanya itu memutuskan untuk pindah ke rumah yang baru. Dan di situ Martin agak bingung kenapa selama 15 tahun hidup mereka itu sudah pindah rumah sebanyak 50 kali. Lalu pada malam harinya saat mereka sedang makan, Martin bertanya kenapa mereka pindah rumah sebanyak 50 kali. Ibunya langsung marah dan mengatakan jangan pernah tanyakan itu lagi. Dan di sini Martin udah mulai curiga sepertinya ada sesuatu yang disembunyikan oleh orang tuanya. Kemudian pada saat dia coba cari tahu identitas orang tuanya di internet, dia tuh kaget banget karena ternyata, aduh, lanjut part 2. TikTok, TikTok, and chills. Warna pink identik dengan perempuan. Tapi di abad ke-18, laki-laki sangat menyukai pakaian warna pink, terutama kaum elit Eropa. Dulu, warna pink dianggap lebih maskulin karena kalau kamu lihat warna pink dan warna merah itu deket. Saking sukanya dengan warna pink, pada tahun 1794, Xavier de Maistre, seorang penulis asal Prancis, mengatakan dalam bukunya A Journey Around My Room kalau dia rekomendasiin untuk ngecat kamar laki-laki dengan warna pink dan putih untuk mencerahkan suasana hati mereka. Sepanjang abad ke-19 hingga abad ke-20, bayi laki-laki sering sekali dapatan memakai baju berwarna pink maupun putih. Tapi beberapa saat setelah Perang Dunia Pertama, warna pink perlahan-lahan dikaitkan dengan perempuan dan warna biru dikaitkan dengan laki-laki. I know I'm not alone. Tipe-tipe anak indigo, cek. Rian, kan lu bisa lihat tuh di pojokan ada nggak? Kan gue punya mata, ya jelas bisa lihat lah. Aduh, pertanyaan lu kayak orang bego. Maksudnya lihat hantu. Kagak ada setan tuh di pojokan. Nih, depan gue baru ada setan. Tuh, gue pegang nih setannya. Asih, tuh telepon kamu bunyi. Asih, woi. Aduh, si Asih kumat lagi nih. Dodo, lu tadi sempet ke WC belakang sekolah ya? Iya, emang kenapa? Diikutin tuh. Ih lala, yang bener aja dong. Beneran apa enggak nih? Serius dong. Ih. Enggak, bercanda ah. Tunggu bentar deh. Di sini tuh aku ngerasa hawanya dingin banget, tau gak sih? Secara aku tuh kan indigo gitu ya. Terus di sini aku ngerasa kayak hawanya dingin, tapi dinginnya tuh beda banget. Tuh AC gue 18 makanya dingin. Ih, kamu jangan berdiri di sana. Kamu nginjek kakinya. Oh my god, jangan nih. Kan dia marah sama kita, dia marah sama kita nih kan. Kamu sih nggak bisa dibilangin. Apaan sih? Emang gue nginjek siapa? Dua sahabat ini nekat banget operasi plastik supaya memiliki wajah yang sama banget ternyata untuk ini. Jadi mereka berdua itu bernama Janelle dan Annabelle. Mereka tuh adalah sahabatan banget karena orang tua mereka juga sahabatan dan tetanggaan. Bahkan orang tuanya udah mempersiapkan mereka itu hamil bareng-bareng supaya anaknya nanti bisa bareng. Nah, akhirnya ibu dari mereka tuh sering banget membuat mereka seperti kembar. Mereka tuh sering banget pakai baju yang kembar dan banyak banget orang yang suka sama mereka. Tapi suatu saat ada yang bilang kalau Annabelle tuh lebih cantik. Dan akhirnya Janelle memutuskan untuk ngecat rambutnya kayak Annabelle. Dan bahkan mereka itu pakai make up terus pakai soft lens supaya muka mereka tuh makin mirip dan sama.
Sampai waktu itu Annabelle pernah diajak berkencan, Annabelle tuh tolak. Karena mereka maunya cowok itu kencanin mereka berdua. Sampai akhirnya mereka mau masuk kuliah. Tapi keluarga tuh mulai khawatir kenapa mereka tuh jadi kayak kembar banget. Tapi mereka nggak peduli karena itu yang mereka suka. Sampai para ibu juga nyesel banget lah bikin mereka itu kayak kembar. Bahkan guys, akhirnya Janelle dan Annabelle memutuskan untuk operasi plastik. Tapi guys, akhirnya dua sahabat ini nekat operasi plastik supaya wajah mereka tuh bisa kembar. Tapi akhirnya, nah jadi mereka akhirnya memutuskan untuk operasi plastik nih guys. Tapi dokternya itu udah melarang. Untuk apa kamu tuh pingin sama persis sama orang lain? Walaupun dokternya udah ngomong gitu, mereka berdua gak peduli lagi. Akhirnya mereka melakukan operasi plastik. Dan kedua ibu mereka benar-benar kaget banget melihat wajah mereka. Karena benar-benar sama persis guys. Sampai dia itu di kuliah juga sering banget diomongin banyak orang, tapi mereka nggak peduli. Nah di sini parahnya lagi, mereka itu mencoba untuk pakai aplikasi kencan. Nah banyak banget tuh yang ngechat mereka, tapi itu buat main-main doang guys. Padahal niat mereka adalah cowoknya tuh harus seriusin mereka. Bahkan yang bikin para cowok pada kabur, karena mereka benar-benar serius ingin satu cowok untuk berdua bahkan nikah bareng. Akhirnya mereka memutuskan untuk kayaknya dia mau pindah ke negara lain aja, yang memperbolehkan mereka itu bisa nikah bertiga. Dan itu benar-benar bikin keluarga mereka tuh stres banget guys. Karena mereka mempunyai obsesi berlebihan untuk selalu sama.